berarti harus turun di gudang PT. Ya nggak? Karena pelaku pertama PT ini cuma ngikut kami Pak Haji ya. Ya. Pak Haji Selamat, Pak Haji Taja. Itu kan yang mereka ikuti iya, kan. karena mereka Pak Haji ngikutin Taja, mereka Pak Haji dulu. Selamat tahunya barang itu ada diturunkan di PT dari Manggar turun di PT, dari PT baru suruh berubah. Hidup mereka semua. Karena mereka ini dulu tidak pernah putusnya mereka ini pencarian. hanya apalah ikut enggak. Ah, itulah Pak. Itulah jadi tadi aku bilangin kalau umpamanya turun di PT kenapa kan enggak ngertikan sekarang kan. Kalau memang punya PT itu seatnya turun di gudang. Ya enggak? Itu. Jadi orang gerobak lah yang angkatnya. Jadi tidak ada pemasukan mobil umpamanya di jalan karena ini untuk transportasi nelayan jalan ini kan gitu. Jadi kembali ke Raja aku perjelas ini kan kembali kan dia akan dari dana baru di mall ini kan bulan 2 Pak ya. Dana masuknya nanti bulan 6 baru ada dana ya. Tapi pelaksanaannya bulan 12 kalau dari Pak Kalabu. Tapi sebagai pengguna jasa ini sebagai Pak pengguna jasa kami sudah maunya besok kapal HIT datang ke sini sudah tidak masuk lagi mobil HIT kapal HIT. Maksudnya kita Kompromi Pak dengan pemerintah di sini Pak. maksudnya kita batasin gitu kan sementara. Jadi selama ini belum dikelarin Pak, biarlah kita jalan pelan-pelan. Ini kita fungsikan, kita bukan dari sini ya kita pakai gerobak gitu. Kira-kira bagusnya solusinya kesimpulan dari bapak-bapak lah. Jadi memang kalau kita melihat pelabuhan ini memang sudah tidak Layak kapasitas, kebutuhannya lah tidak sesuai lagi. Dulu oke, tapi kan seiring berjalannya waktu berkembangan, nelayan bertambah sehingga tidak mungkin lagi. Yang kedua peruntukan juga mungkin ada yang bergeser. Idealnya di sini kan hanya bicara bongkar muat ikan, Iya, tapi faktanya tidak seperti itu. betul. Ini sebenarnya kunci itu ada di DPR di sini. Artinya ada di direktur sini. Iya, perikanan Nusantara. Karena mereka yang punya kawasan, tapi mereka harus berlaku adil. Kalau tidak berlaku adil ya seperti ini. Jadi di sini kuncinya adalah di pelabuhan ini sendiri, kepala pelabuhan ini sendiri, bagaimana dia membuat kebijakan-kebijakan. Kalau memang perikanan ini harus tertib, karena tidak sesuai kapasitas Pak. Jadi perlu diatur semua di sini. Kalau tidak diatur, itu akan pasti tidak beres, karena tidak ada lagi tempat. Iya kan? Dulu kita tidak ada ketemu bagan di depan ini. Sekarang lah bagan semua isi. Itulah Pak ya, masukan aku kemarin. Makanya aku bilang kalau bisa, Pak, Itu contoh Pak ya. Contoh setahu aku dulu di sini cuma bongkar ikan, isi ikan kan. Sekarang kan peruntukannya udah beda. Kadang-kadang udah nyimpang juga kan. maaf Pak, sebelum saya potong sedikit fungsi lain ya. Kalau untuk bongkar selain ikan, saya udah lakukan zaman itu Pak ya. Sudah Saya bukan persoalan itu, peruntukan aslinya kan bukan itu. betul. Saya tidak bicara masa lalu. Iya. Saya hanya bicara aturan, bahwa aturan tidak membenarkan itu. Artinya kita mau patuh apa tidak. Kalaupun tidak, diatur gitu kan begitu Pak. Kalau diatur ya kan semuanya jalan. Nah, kalau masalah saran Bapak, masalah buat pelabuhan di sana, di mana di sana, itu bukan perkara mudah, tapi bisa kita lakukan. Itu Bapak kan bagus, ngasih saran yang bagus, ngasih saran yang baik. Karena sekarang ini kita harus ketahui bahwa kewenangan kabupaten itu sudah tidak ada lagi untuk laut. Itu loh Pak. Semua sudah diambil oleh negara dan provinsi. Itu yang Bapak harus paham. Kewenangan kabupaten ini tidak ada lagi untuk bicara laut. Yang ada sekarang adalah provinsi dengan pusat. Tapi kita bukan tidak bisa Pak. Karena kita masih punya PPN toh. Nah, kita masih punya
usulan ke pusat untuk mencari apa yang bisa kita lakukan. Misalnya di sini ada butuh pelabuhan di ujung sana. Nah, tidak mesti juga kita harus lewat dana provinsi. Bisa saja kita mencari dari KKP untuk kita kucurkan di sini atau dari dinas kelautan ini sendiri, PPN ini sendiri. Aku cuma sekolah, aku tidak banyak bicara, perlu ditertibkan dan penertiban itu hanya bisa dibuktikan oleh penguasa pelabuhan ini. Kalau penguasa pelabuhan ini patuh, tidak berlaku adil, kita tidak aman Pak, tidak akan ada konflik-konflik. Tapi kalau dia tidak adil dan berpihak kepada tertentu, tidak menerapkan aturan, saya yakin bukan hanya kisruh yang terjadi. Bisa saja yang saya bilang, Bapak bilang tadi, esok ada mobil masuk ke dalam laut itu. Nah, saya pikir bisa terjadi. Kenapa itu terjadi? Karena ketidakadilan. Kenapa ketidakadilan terjadi? Karena penguasa yang menguasai hak di sini berlaku tidak adil kepada kalian. Nah, makanya saya pikir harus kita nanti insya Allah HMSI akan agendakan. Bangsa Indonesia.